Hai guys, masih setia pantengin channel Yuka Dika bukan? Kali ini kita akan membahas tentang gerbong maut yang ada di Bondowoso. Tapi jangan lupa like and subscribe dulu yuk. Pasti di antara kalian yang bertempat tinggal di Jawa Timur tidak asing dengan nama Bondowoso. Salah satu peristiwa sejarah ternyata pernah terjadi di tempat itu. Hari itu 23 November 1947 atau beberapa bulan setelah agresi militer Belanda I, sebanyak 116 pejuang Indonesia ditangkap Belanda. 3 tahun sejak Indonesia merdeka, bukan berarti kemerdekaan penuh telah tergapai. Belanda menyatakan sikap belum rela melihat negara jajahannya meraih kedaulatan. Belanda berusaha menguasai aset-aset penting Indonesia, salah satunya ialah jalur perkereta-apian. Ratusan pejuang yang ditangkap Belanda kemudian diarak ke stasiun Bondowoso. Para pejuang yang tertangkap itu sebelumnya ditahan di penjara Bondowoso. Pada hari nahas itu, Belanda bermaksud memindahkan para tawanan pro kemerdekaan Indonesia ke penjara Bubutan di Surabaya. Tujuan Belanda membawa para tawanan pro kemerdekaan Indonesia menuju Surabaya ialah untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Selain itu juga untuk mencegah para tawanan mengulangi perbuatannya serta mencegah mereka melarikan diri dari penjara. Nah, dari stasiun Bondowoso itulah para tawanan diangkut dengan gerbong pengangkut barang menuju ke Surabaya. Saat itu, ada 3 gerbong yang digunakan oleh Belanda. Ketiga gerbong itu adalah gerbong dengan kode GR10152, GR4416, dan GR5769. Gerbong yang pertama digunakan untuk mengangkut 38 orang tawanan. Gerbong kedua mengangkut 29 tawanan dan gerbong ketiga diisi oleh 33 orang tawanan. Pada saat itu, perjalanan yang ditempuh dari stasiun Bondowoso ke stasiun Wonokromo di Surabaya membutuhkan waktu sekitar 16 jam. Dari Bondowoso, ketiga gerbong kereta yang berisi tawanan Indonesia diberangkatkan sekitar pukul 5 pagi. Rombongan kereta itu sampai di Surabaya sekitar jam 8 malam. Perlu kalian ketahui, selama perjalanan itu, para tawanan tidak mendapatkan makan dan minum. Mereka juga tidak memiliki akses udara yang cukup. Sifat gerbong pengangkut barang yang minim ventilasi membuat para pejuang pro kemerdekaan Indonesia di dalamnya kesulitan mendapatkan oksigen. Ditambah, teriknya matahari yang membuat kereta berbahan baja dan beratap seng itu terasa lebih panas. Hasilnya, sebanyak 46 pejuang pro kemerdekaan Indonesia tewas dalam perjalanan itu. Gerbong pertama dengan kode GR5769 yang sama sekali tidak memiliki ventilasi menewaskan seluruh penumpang di dalamnya yang berjumlah 38 orang. Sedangkan di gerbong kedua dan ketiga, total tawanan yang tewas ada 8 orang. Sementara itu, kondisi para tawanan lain terperinci sebagai berikut. 12 orang sakit parah, 30 orang tawanan lemas tak berdaya, dan 12 orang tawanan berhasil selamat. Ketika baru sampai di stasiun Kalisat, Bondowoso, sudah ada 4 orang tawanan yang tewas dalam perjalanan itu. Begitu sampai di stasiun Jember, korban yang tewas bertambah 7 orang. Total korban tewas dari Bondowoso sampai Jember sudah mencapai 11 orang. Di stasiun Jember itu, Belanda sempat menghentikan kereta dalam waktu yang cukup lama. Selama sekitar 3 jam, ketiga gerbong yang berisi para tawanan Indonesia dibiarkan berada persis di bawah matahari yang sedang terik-teriknya. Bisa kalian bayangkan bukan? Tragedi nahas itu dikenal dengan tragedi gerbong maut Bondowoso. Nah, cerita para pejuang pro kemerdekaan Indonesia yang disekap Belanda dalam gerbong barang itu kemudian diabadikan di Museum Kereta Api Stasiun Bondowoso. Diresmikan pada 17 Agustus 2016. Museum Kereta Api Stasiun Bondowoso ini menjadi museum perkereta apian pertama di Jawa Timur.